Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu operator assignment atau penyimpanan. Simbolnya sama dengan, ya satu buah sama dengan, cara nulisnya variabel sama dengan ekspresi. Operator ini bisa menghasilkan data atau nilai. Tipenya sama dengan tipe variabel. Nanti di sini ada contohnya. Tipe variabel haruslah kompatibel dengan tipe ekspresi. Jadi ekspresi ini seperti pelajaran yang sebelumnya ya, tipe data. Bisa saja ini tipenya integer, lalu variabelnya itu double. Itu boleh. Lalu assignment ini juga bisa dilakukan secara berderet. Jadi contohnya seperti ini, berderet begini. Kalau berderet seperti ini, prosesnya 10 disimpan ke Y. Ini ya, 10 dikopi ke Y. Lalu dari Y dikopi ke X. Dari X dikopi ke F. Jadi prosesnya itu mulai dari kanan, dari 10 bergerak ke kiri. Sekarang kita menginjak contoh. Hasilnya seperti ini. Ini contohnya di sini. Kalau ini sudah saya compile ya. Nah, di sini kelihatan 10 masuk ke Y. Y integer. Tidak apa-apa. Y yang nilainya 10 masuk ke X. X itu integer. Normal juga. Lalu X yang nilainya 10 integer masuk ke F. Double. Itu tidak masalah karena kompatibel. Sehingga pada waktu dicetak F itu 10.0 bukan 10. Kalau integer kan dia cuma 10, tidak pakai titik 0. Lalu ini string hello world disimpan di S. Di print ini ya, muncul hello world. Terus juga ini ya, tidak pernah ada dibalik seperti ini. Nah, ini tidak bisa, ini akan error. Jadi variabel selalu di sebelah kiri, lalu ekspresinya itu yang di sebelah kanan sama dengan. Nah, ini lalu yang saya maksudkan tadi di sini. Operator assignment juga memberikan hasil, yaitu tipenya sama dengan tipe variabel. Itu yang ini. Jadi halo disimpan ke S, lalu ini semua menghasilkan string halo di print. Nah, ini halo yang pertama. Lalu S yang akibat ini jadi sudah bukan hello world lagi, sudah berubah menjadi halo, di print lagi. Ini halo yang kedua. Jadi ini itu bisa ditulis seperti ini. Nah, itu sama saja dengan ini. Print halo 2 kali. Mungkin ini untuk awal-awal mungkin jarang, tapi ini perlu diketahui ya. Jadi bentuk ini valid, tidak error. Oke. Di sini saya sertakan aturan juga. Penentuan nilai operan yang berupa variabel tidak bergantung kurung. Maksudnya nilai itu ininya. X itu nilainya berapa, Y berapa, S berapa, nanti kalau ada yang aritmatika ya mungkin lebih jelas.
itu tidak bergantung kurung. Nanti apakah itu ditambah atau dikurang? Nah, itu nanti lihat kurungnya. Proses line assignment dilakukan dari kiri ke kanan, dimulai dari yang diapit kurung, jika ada. Oke, operator berikutnya untuk menggandeng string. Itu pakai plus. Cara nulisnya ekspresi 1 tambah ekspresi 2. Hasil operator ini juga bertipe string. Jika salah satu operator bukan tipe string, maka operan tersebut akan dikonversi ke string. Nah, ini perhatikan urutan operan dan penggunaan kurung. Contoh di ini, contoh operator string. S, isinya halo, ditambah spasi semua. Ini halo semua. Ya, string tambah string itu berarti digandeng. Lalu I itu integer. Bukan string, tapi bilangan integer. Ditambah S. Integer ditambah string, hasilnya itu string. Ini 1 halo. Ya, ini. Lalu string ditambah integer. Sama. Hasilnya juga string, itu ini. Halo 1. Lalu ada integer ditambah integer ditambah string. Nah, sesuai mana tadi aturannya. Selain assignment, proses itu dilakukan dari kiri ke kanan, dimulai dari yang diapit kurung, mulai dari kiri ke kanan. Dari ke kiri ke kanan kan ini. I ditambah I tambah S, berarti ini diproses dulu. Integer ditambah integer, berarti ini hitungan aritmatik. 1 ditambah 1, 2. Baru ditambah string. Itu yang ini. 2 halo. Lalu yang ini yang menggunakan kurung. I ditambah I plus S. Ini 1, ini 1, ini halo. Tapi ini ada kurung. Berarti ini seperti ini ya. 1, karena ini ada kurung. Maka hasilnya 1 ditambah 1 halo. Ini integer, masih integer. Ini sudah string. Jadi hasil akhirnya 1 halo. Itu yang ini. Oke ya. Lalu ini. Halo. Tak geser aja dulu. Plus 1 plus 1. Ingat ya, dari kiri ke kanan. Berarti ini tidak ada kurung ya, berarti dari kiri ke kanan. Halo yang string ditambah integer tambah integer. Halo 1. Ini ikut gini. Halo 1 itu string ditambah 1 integer.
berarti ini semua string. Nah, seperti ini. Halo 11. Nih. Sekarang kalau pakai kurung, ini halo plus 1 plus 1. Cuman karena di sini ada kurung, ini diproses lebih dulu. 1 integer tambah 1 integer, berarti ini aritmetik kan? 2. Ini integer, ini string. Berarti halo 2. Halo 2 ini string. Itu yang paling bawah ini. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang operator aritmetik itu ya matematika biasa. Seperti aljabar gitu ya. Ada penjumlahan, pengurangan. Lalu min itu juga untuk menegatifkan. Jadi ini operator tunggal. Operator tunggal itu operator satu operan. Lalu ada perkalian, pembagian, dan modulus. Cara nulisnya ekspresi 1 operator, jadi ini ekspresi 2. Kecuali yang menegatifkan ini ya, berarti kalau operator satu operan ya operator lalu ekspresinya entah variabel entah nilai. Hasilnya bertipe sesuai hasil proses. Jangan lupa ada prioritas operator. Kita lihat contoh operator aritmetik. A sama dengan 1 plus 1. Berarti ini nilainya 2. Lalu B sama dengan 1 plus A kali 3. Walaupun tidak ada kurung, tapi ini diproses lebih dulu. A kali 3. A ini kan tadi ini ya, 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Lalu ditambah 1. 7 hasilnya. Lalu ini operator minus untuk menegatifkan. Minus berapa? 2 ditambah 1 berarti minus 1. Oke, jelas ya. Ini sederhana masihan. Lalu ada operator modulus. Apa itu? Operator modulus ini menghasilkan nilai sisa dari hasil bagi. Jadi operator kiri dibagi absolut operan kanan, bukan operator ya, operan kiri dibagi absolut operan kanan, hasilnya sekian, sisa sekian. Nah, sisa sekian ini yang nanti menjadi hasil dari operator modulus. Positif atau negatifnya bergantung dari operan kiri. Jadi seperti ini contohnya. X modulus 10 sama dengan 2. 12 dibagi 10 itu kan 1. Sisa 2. Nah, sisa 2-nya ini hasil dari operator modulus. Lalu
Y dibagi 10 sama dengan min 2,57. Y itu min 12,57 dibagi 10. Jadi operator modulus pakai integer bisa, pakai double ini bisa, pakai pecahan juga bisa. Nah, di sini kelihatan bahwa hasilnya ini negatif karena Y ini nilainya negatif, min 12,57. Lalu apakah kalau ini operan kanan ini negatif berpengaruh? Kalau dari hasilnya ini ternyata tidak ada pengaruhnya. Jadi plus atau minus hasil itu bergantung total kepada operan yang sebelah kiri. Jadi ini kelihatan ya. Yang ini dengan ini sama. Jadi plus minusnya yang 10 ini tidak ada pengaruhnya. Lalu ada yang disebut operan combo. Ada enggak ini? Ada. Operan combo ini apa? Operan combo ini seperti aritmatik, tapi dia juga sekaligus menyimpan ke variabel. Sehingga cara nulisnya beda. Kalau aritmatik biasa yang standar itu ekspresi. Kalau combo karena dia nyimpan ke variabel berarti yang sebelah kiri ini tidak bisa ekspresi, harus variabel. Yang kanan bisa ekspresi. Hasil operatornya bertipe sama dengan tipe variabel. Jadi ini sama seperti operator assignment. Ada hasilnya. Prosesnya seperti ini. Variabel sama dengan variabel, jadi ini variabel yang sama. Lalu operator mau tambah kurang kali bagi dalam kurung ekspresi. Jangan lupa, ini ada dalam kurungnya. Penting ya. Jadi sederhananya operator combo ini bentuk ringkas dari bentuk panjang atau bentuk standar. Jadi kalau biasanya nulis seperti ini, A sama dengan A plus 10, itu bisa ditulis pakai A plus sama dengan 10. Kita coba contohnya. A plus min, plus sama dengan 2. Ini sama dengan A sama dengan A plus 2. A sama dengan ini 1 plus 2. A sama dengan 3 ya. Jadi jangan bingung dengan bentuk seperti ini. Ini bukan persamaan matematika. Tapi di komputer ini tuh diproses dulu. Hasilnya berapa? Nanti masuk ke sebelah kiri. Jadi sebenarnya tuh mungkin lebih tepat gini ya. Jadi A plus 1 masuknya nanti ke A lagi. Soalnya beberapa tuh ada yang bingung kalau sama dengan. Bukan, pemrograman bukan seperti itu. Oke, lalu yang ini. B sama dengan B kali ditulis lagi 2 plus A.
Jangan lupa ini tuh satu grup, maksudnya nah ada kurungnya begini. Jadi walaupun ini kali ya, ini ada kali, tapi ini tidak didahulukan. Jadi prosesnya ini B berapa? 2 A3. 2 kali 5 berarti 10 ya. Ini hasilnya 10. Bukan 2 kali 2 ditambah 3. Bukan itu. C ini juga sama. C sama dengan C plus A kali B. C sama dengan C berapa ini? 3 plus A, bukan ini ya, A yang ini. 3. B-nya ini 10. Jangan lupa ada ini. Nah, ya kebetulan kalau perkalian kan memang didahulukan ya. C sama dengan 3 plus 30. 3 tambah 30, 33. Oke, betul ya. Berikutnya, nah ini. Hati-hati, tidak semua bentuk panjang bisa diringkas. Jadi seperti ini. Ini berbeda dengan yang ini. Karena yang pakai bentuk kumbu ini kan di dalam kurung. Ya, sama seperti ini. Ini kalau tanpa kurung, hasilnya kan gini. 4. Nah, hasilnya 7. Jadi kalau rumusnya seperti ini, tidak bisa dibikin bentuk kombonya ini. Jadi perlu ekstra hati-hati kalau menuliskan rumus. Lalu ada juga operator khusus yaitu increment dan decrement. Increment itu apa? Menambah variabel dengan 1. Kalau decrement mengurangi variabel dengan 1. Artinya operannya harus variabel, tidak bisa ekspresi. Jadi ya nanti aja. Bisa ditulis di belakang variabel, ada juga yang ditulis di depan variabel. Ini nanti beda perlakuan. Hasil operator ini bertipe sama dengan tipe variabel. Jadi mirip operator assignment. Lalu perlu diingat ada prioritas operator. Prioritas ini yang gimana? Ini nanti paling bawah ya, paling belakang. Lalu proses untuk plus-plus seperti ini. Variabel sama dengan variabel plus 1. Untuk main-main, variabelnya berkurang 1. Contoh,
X sama dengan X plus 1. Itu bisa ditulis seperti ini. Lalu Y sama dengan Y min 1. Itu bisa ditulis seperti ini. Lalu untuk sebelum atau sudah variabel, nah kita lihat contoh ini. Ini kesatuan gini ya. X sama dengan 10. Udah standar ya. Lalu Y sama dengan plus X. Nah, karena plus-plusnya ini di depan X, ini diproses dulu. Jadi Y sama dengan proses ini, nilainya berapa, baru diletakkan di sini, hasilnya dikopikan ke Y. Jadi 10, ini tambah 1, 11, X 11 toh. 11 dikopi ke Y. Jadi sekarang X bernilai 11, Y bernilai 11. Lalu kalau plus-plusnya di belakang, prosesnya ini standar. Ini sepertinya standar, tapi sebelum, ya ini contohnya cuma 1, ya tidak ada lanjutannya, ini ditambah I itu apa. Sebelum ini bergerak ke kanan, X sama dengan X plus 1, ini diproses. Tapi 10 ini sudah masuk ke sini dulu. Jadi kalau kodenya seperti ini, sekarang X bernilai 11. Kenapa? Karena ada ini 11. Lalu Y bernilai 10. Kalau yang di sini kan 11, ini 10. Karena Y menerima X yang masih bernilai 10. Jadi itu bedanya plus-plus di depan atau plus-plus di belakang. Kita pakai contoh ya. Ini. Sembilan, 3, 7, 3, 8, 3. Oke, prosesnya seperti ini. I 1. Ditambah. Plus-plus di depannya I. Berarti I ini bertambah 1 lebih dulu. Saya pakai kurung ya, 2. Lalu nilai I sekarang 2. Ditambah, ini ada plus-plus, berarti I yang 2, ini plus-plus, naik menjadi 3. Diletakkan di sini sama jawabannya, nilainya 3. Plus I. I kondisi yang di sini pakai yang ini 3. Kalau yang ini tadi 1 plus 1 jadi 2. Lalu yang ini 2 plus 1 menjadi 3. Jadi ini 1 plus 2 plus 3 plus 3. 6. 9. Betul ya, 9. I yang terakhir, ini yang paling belakang, 3. Oke, sekarang I dikembalikan ke angka 1. 1. Nilai I yang di sini 1. Tapi untuk menuju ke berikut yang sebelah kanan, ini diproses.
1 tambah 1, 2. Naik 1. Kalau yang ini kan plus-plusnya di sebelah kiri atau di awal. Ini di plus-plus dulu, diproses dulu. Baru untuk nilai I ini yang disetor ke sini, itu ini yang 2. Hasil sesudah plus-plus. Kalau ini berbeda. Plus I. I ini yang mana? I yang ini, yang sudah di plus-plus. 2. Lalu ada plus-plusnya. 2 tambah 1, 3. Plus I. I ini yang mana? Ya ini yang paling terakhir. 3. Berarti 1 ditambah 1, bukan yang dikurung loh ya. Kurung ini proses yang di luar ini. Nilai-nilai I-nya ini. Ditambah 2. Ditambah 3. Berapa? 3 ini 5, 6, 7. I yang terakhir berapa? 3. Oh betul ya, ini 7, ini 3. Oke, ini I dikembalikan 1 lagi, terus I berapa? 1. Ditambah I berapa? 1. Tapi sebelum memproses ini ada plus-plus. Berarti I dinaikkan 1 menjadi 2. Ditambah, sebelum mendapatkan ini ada plus-plus. Berarti I dinaikkan 1. 2 naik 1, 3. Ini nilainya 3. Plus 3. Berarti 1 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 3. 6, 7, 8. I yang terakhir 3. Ini ya. 8, 3. Ya kalau masih bingung nanti diulangi, di pause, diulangi gitu. Lalu bergerak ke operator berikutnya yaitu pembandingan. Untuk membandingkan ini sama dengan pakai simbol ini, sama dengan 2 kali. Nggak boleh ada spasi ya, gini-gini ya. Lalu tidak sama dengan pakai ini, tanda seru. Terus sama dengan, terus ini lebih besar dari, lebih kecil dari. Ya ini seperti matematik. Kalau lebih besar atau sama dengan, seperti ini. Jadi tidak boleh dibalik sama dengan terus lebih besar gitu. Itu enggak bisa, itu error nanti. Hasil operator ini bertipe boolean. Harus itu. Operan kiri dan operan kanan haruslah saling kompatibel. Artinya bisa dibandingkan. Langsung ke contohnya ya. Jadi ini A diisi 5, B diisi angka 1, terus string S. Memang biasanya operator ini, pembandingan atau relasional ini dipakai di statement if. Jadi perlu mantap dulu yang pelajaran sebelumnya untuk tipe boolean. If A sama dengan B, dia akan mengisi string ini ke variabel S. Jika bukan, string ini yang di-store ke S.
Ini contohnya A5 B1, ini di print biasa, lalu setelah sampai if dibandingkan 5 sama dengan 1, tidak, false. Booleannya itu false, nilainya false, berarti masuk ke sini. Ya nanti ini lebih jelas nanti di pelajaran yang if dengan switch itu. Lalu gimana kalau umpamanya nilainya sama? Umpamanya ini. Oh, sorry. Nah, seperti ini. Jadi kalau nilainya yang di sini secara boolean itu true, maka ini yang dijalankan. Tadi yang saya bilang ya, misalnya seperti ini. Ini saya balik juga. Kalau ini kan posisinya benar ya, maksudnya valid. Nah, kalau gini, dibalik gini, apakah error atau gimana? Nah, tidak mau dia. Tanda serunya ini. Jadi harus ngikuti ini, tanda seru harus di depan. Oh, belum di save. Biasanya saya ngompel di sublimnya langsung. Nah, ini ya. Ini 5 sama. A tidak sama dengan B. False, karena ini sama. Maka kalau false yang dijalankan yang else. Dia store ini ke variabel s. Oke, berikutnya. Ini operator logic. Ini juga masih bermain-main dengan boolean. Jadi ini ada not. Not itu lawannya. Kalau true berarti not dari true ya false. Not dari false adalah true. Lalu ada logic and, logic or, logic XOR. Lalu ada rangkaian and, rangkaian or. Ini istilah saya sendiri ya. Cara nulisnya ekspresi, operator, ekspresi. Hasil operatornya boolean. Jangan lupa ada prioritas. Operator ini hanya untuk operan per tipe boolean. Kalau yang ini tadi kan ini bisa, ini integer, ini integer. Tapi kalau yang di sini, terutama yang ini ya, 2 ini harus boolean. Kalau ini sih sebenarnya boolean bisa, bilangan juga bisa. Ya, integer juga bisa. Nanti ada di bawah ini ada. Itu operator bit, tapi pakai simbol-simbolnya sama persis seperti ini. Tapi bukan yang ini.
and, or, XOR, not. Itu maksudnya apa? Jadi seperti ini. Kalau false, ini and ya. False and false itu false. False and true, false. True and false, false. True and true, true. Yang lain false, ini true. Kalau ini A-nya true, B true, dia hasilnya true. Kalau or kebalikannya. Kalau or itu false, false, hasilnya false. Lainnya true. Kalau XOR ini XOR. XOR itu true kalau A dan B tidak sama. Jadi ini kalau ini kan kembar ya, false false, dia false. Ini true true, kembar gini dia false. Tapi kalau tidak sama A dan B-nya berlawanan, ini true, ini false, atau false, ini true, dia menghasilkan true. Lalu not, ini yang sederhana. Jadi lawannya false itu true, lawannya true itu false. Contoh boolean. Ya, ini variabelnya saya cocokkan ya. Kalau true pakai T, kalau false pakai F. Jadi supaya enak melihatnya. Jadi true and false itu false. Kenapa? Karena ada false-nya di sini. Jadi kalau N itu kalau true, true, nah baru hasilnya true. Selain itu dia akan bernilai false. Kalau yang or atau at, or itu kalau ini kan diterjemahkan dan, ini diterjemahkan atau. True atau false itu true karena dia satu saja mengandung true, maka dia akan bernilai true. Kalau XOR itu harus berbeda. Kalau berbeda, dia menghasilkan true. Not dari true itu false. Nah, lalu ini, kurung-kurung ini. Not dari true apa? False. And false. True. And not dari false itu true. Ini kan dalam kurung ya. False and false itu false. True and true, true. False atau true, hasilnya true. Ini. Ya mungkin kalau awal-awal masih bingung tapi tidak apa-apa, diterima aja dulu. Yang perlu itu mungkin loh tabel ini. Jadi cirinya kalau dan itu true, true, true. Tapi kalau or atau kalau diterjemahkan itu atau, itu false, false, false. Kalau XOR itu harus berbeda A dan B-nya ini. Baru dia true. Ada lagi rangkaian yang saya istilahkan
Maksudnya operator yang saya istilahkan rangkaian itu hanya ada untuk proses AND dan proses OR. Yang ini. Sama seperti untuk AND, jadi kalau A itu false, maka apapun nilai B, jadi salah satu false itu hasilnya akan false. Tapi kalau dua-dua true, hasilnya pasti true. Lalu apa bedanya? Bedanya di sini. Jika operator ini ya, double ampersand ini digunakan, jika operan kiri bernilai false, operan kanan tidak akan diproses. Jadi kalau ini A akan sebelah kiri. Jadi kalau ini sudah false, maka B tidak usah dilihat, hasilnya pasti false. Ini, dua ini kan sama dengan ini. Lalu kalau ini operator vertikal double ini, jika operan kiri bernilai true, maka operan kanan tidak akan diproses dan langsung menghasilkan true. Yang ini ya. Kalau A ini true, ini sama bawahnya. B itu mau false, mau true, hasilnya akan true. Nih, dua ini, atas bawah, kan sama seperti ini. Contoh, ini ada statement if, penyebutnya tidak sama dengan 0, pakai ini double ampersand, pembilang bagi penyebut, terus ada ini juga untuk pembanding. Ini akan lebih aman dibandingkan seperti ini. Jadi atas dan bawah ini beda ini. Kenapa lebih aman? Karena bilangan dibagi 0 itu kan tidak bisa, error. Jadi ini diperiksa dulu. Kalau penyebutnya itu bukan 0, true, baru ini dilakukan. Tidak apa-apa, aman. Tapi kalau pas penyebutnya 0, berarti ini kan false. Ini tidak dilakukan, karena ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi, kalau pakai ini, pakai yang ini, jika operan kiri bernilai false, operan kanan tidak diproses. Ini kan periksanya penyebut tidak sama dengan 0. Kalau penyebutnya 0 kan berarti ini false. Kalau ini false, kalau pakai double, ini yang kanan ini tidak diproses. Jadi tidak ada proses dibagi dengan penyebut yang 0 tadi. Tapi kalau pakai satu, pakai logic, bukan yang rangkaian, ini 0, maka ini bernilai false, tapi ini ikut diproses. Ini pasti error nanti. Bilangan dibagi 0 itu enggak bisa. Apakah double ampersand ini lebih efisien dibanding yang cuma satu? Juga yang OR ini. Ya ini saya kira ada kemungkinan seperti itu. Benar, maksudnya apakah sudah diteliti atau belum? Ya, saya tidak punya alatnya atau caranya bagaimana, apakah efisien atau enggak. Tapi setidaknya kita tahu bahwa kalau
Misalnya kalau guru atau dosen memberi soal seperti ini, kita bisa menelusuri mana yang D ini nilainya berapa, E juga nilainya berapa. Jadi contohnya yang ini, soal ini aja. C1 ini true. True. Jangan ampersand mestinya ya, ini salah ini. Ini gini mestinya. Nah, ini yang baru betul. Jadi kalau C sama dengan 1 adalah true, maka kalau yang simbolnya cuma 1, D plus plus ini diproses. Tapi kalau yang ini, yang bawah, ini true, maka keseluruhan ini bernilai true, E plus plus tidak proses, langsung proses yang ini, belakang. Jadi kalau yang atas, ini diproses, pasti toh ini akan paling kiri. Ini diproses, ini diproses. Jadi D plus plus ini diperiksa dulu ini, terus baru dilakukan ini. Lalu logik yang combo. Logik combo itu ya seperti combo yang aritmatik tadi. Cuma ini untuk operator logik. Yang bentuk ini double ampersand tidak ada ya kalau yang combo. Lalu ada lagi operator tanda tanya atau ternary. Ini sebenarnya untuk menggantikan kasus tertentu dari statement if then else. Cara nulisnya ekspresi, tanda tanya, ekspresi, titik 2 ekspresi. Hasil operator ini itu tipenya sama dengan ini, tipe ini atau tipe ini. Kalau ekspresi 1, ini boolean, karena ini yang diperiksa apakah true atau false. Ini harus boolean, ekspresi 2 dan ekspresi 3 sebaiknya sama. Jadi jangan sampai yang ini string, ini integer. Kalau langsung di print tidak apa-apa, cuma kalau masuk variabel bisa error itu nanti. Jadi prosesnya begini. Jika ekspresi 1 boolean ya, berarti bernilai true, operator akan menghasilkan ekspresi 2. Kalau ini true, maka yang disetor ke variabel sebelum ekspresi 1, atau bukan variabel ya, mungkin langsung print ini, itu ekspresi 2. Jika ekspresi satunya bernilai false, operator akan menghasilkan ekspresi 3. Itu contoh ini seperti yang if. Yang ada if-nya. Nah, ini. Jadi bentuk ini kalau pakai ternary itu seperti ini. Ini kan if-nya apakah A sama dengan B? Di sini. Apakah A sama dengan B? Kalau true, nanti S itu sama dengan ini. Tak tulis di sini aja. Ini hasilnya sama seperti ini ya. Seperti yang tadi.
Jika ini true, maka hasilnya nanti yang ini yang disetor ke variabel S. Tapi kalau ternyata di sini A kalau contoh ini kan A tidak sama dengan B, berarti ini false. Maka yang dimasukkan ke variabel S itu yang belakang. Yang setelah titik 2. Berarti yang ini. Jadi nanti ini print S ini kalau kodenya persis seperti ini karena dia kan false. Operator sekarang operator bit. Cuma ini perlu pengetahuan ya untuk bilangan biner. Makanya ini saya taruh di belakang karena mungkin tidak semua orang butuh. Tapi ya perlu tahu juga. Jadi ini persis seperti logic. Cuma notnya bukan tanda seru tapi ini simbol tilde ini. Penulisannya biasanya ekspresi, operator ekspresi. Hasilnya, oh sorry, bukan boolean. Bertipe sama seperti tipe operan. Jadi ini integer. Ini integer ya nanti integer. Ingat ada prioritas, terus operator ini hanya untuk integer ya, bukan yang double atau objek ya, tidak bisa pakai ini. Ini mirip dengan yang logic yang tabel tadi, cuma angka 0 itu mewakili false, angka 1 mewakili true. And, or, XOR, not, itu sama persis. Cuma kalau yang di atas tadi false, yang di sini 0, gitu aja. Bilangan 42, kalau desimal. Dalam biner 8 digit itu seperti ini. Not dari bilangan di atas, jadi pakai tilde itu, hasilnya nanti menjadi seperti ini. Lalu contoh yang N. Ya. 42, N15. Ini diurut gini. Binernya. 0, N1 itu 0, 1, N1, 1. Jadi kalau N kan kalau true, ininya true. Jadi 1, 1, 1. Selain itu dia akan 0 kalau N. 1, 1, 1. Nah, lainnya 0. Kalau OR, ada satu aja, entah yang atas atau yang bawah tuh 1, bawahnya pasti 1. Ini udah kelihatannya 1, 1, 1, 1, pasti 1. Nah, lalu ini ada angka 1 di sini. Nah, ini 1. XOR itu atas dan bawah harus berbeda baru 1.
Ya ini memang tidak semua butuh, tapi mungkin perlu tahu. Karena butuh pengetahuan untuk sistem bilangan biner. Lalu contoh ini contoh menggeser bit. Jadi belakang ini integer. Jadi yang sebelah kiri ini 42, terus ini simbol ini double gini 2, berarti itu digeser 2 digit biner maksudnya. Jadi ini kan sama dengan ini. Nah, 10 10 10 10 10 10 itu sama dengan ini. Bergeser ke sesuai arahnya ini ke kiri, lalu ruang kosongnya diisi 0. Lalu ada yang bergeser ke kanan. Oh ya, kalau bergeser ke kiri ini sama seperti dikali 2. Jadi kalau ininya 2 ya berarti ya dikali 4. 42 kali 4. Oh iya betul ini. Kalau geser ke kanan itu sama seperti dibagi 2. Jadi kalau gini kanan terus ini 1 ya berarti 42 dibagi 2. Hasilnya seperti itu. 21. Nah ini kenapa kok 10? 42 dibagi 4. Integer. 10. Kan tidak bisa 10, berapa kan tidak bisa karena integer. Ini contoh untuk bilangan yang positif ya. Jadi pakai ini atau pakai ini itu efeknya sama. Tapi kalau bilangan negatif, nah ini ada perbedaannya. Ntar ini ada yang salah ini. Nah, integer itu min 8 tipe integer itu seperti ini kalau biner. Panjang ya. Jadi kita tahu negatif positif itu dari ini. Yang paling kiri. Ini kalau sampai 1 itu berarti pasti minus. Bedanya kalau cuma double, ini nanti pergeseran ikuti ini. Ini biasanya disebut bit sign atau bit tanda. Maksudnya bit yang menyatakan itu positif atau negatif. Jadi kalau 1, dia geser ke ini kan ke kanan 2, yang disisipkan ini pakai angka ini, pakai angka 1. Jadi 2 digit angka 1. Tapi kalau pakai triple kanan, itu yang disisipkan angka 0. Beda. Jadi kalau min 8, gesernya pakai ini, double 2, hasilnya nanti min 2. Kan kalau geser kanan itu kan sama seperti dibagi. Kalau ini 1 bagi 2, kalau ini nilainya 2 berarti dibagi 4. Nah ini min 8 bagi 4 kan min 2, betul. Tapi kalau gesernya pakai triple, ini, nah ini bedanya di situ. Lalu ada bit ini juga ada kombonya. Jadi seperti combo yang di atas-atas itu ya. Nah ini tentang operator. Prioritas maksudnya.
Jika tanpa tanda kurung, operator akan diproses dengan prioritas seperti ini, tabel ini. Jadi kalau kayak ini masuknya bukan var plus plus itu lebih di prioritas, enggak juga. Ini setara, jadi kalau yang mendatar ini setara. Tergantung mana yang dulu dijumpai oleh Java, itu yang dilakukan. Yang atas ke bawah ini baru prioritasnya. Jadi kalau ada bentuk gini, ada bentuk ini, nanti di contoh itu ada. Yang diprioritaskan yang mana? Yang ini. Ntar ini. Nah, 2 ini loh. 2 ini contohnya nanti di sini. Ini kan tidak jelas loh, plus 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 ini. Tapi ini kalau dikompil valid. Nah, Java akan ngambil yang mana? Ini atau ini? Nah, itu perlu tahu prioritasnya. Lalu kalau aritmatik ya ada kali, bagi, modulus. Itu lebih diprioritaskan daripada penjumlahan, pengurangan. Terus ini juga operator untuk bit, pembandingan, ada boolean, juga ada rangkaian, terus ternary. Terus ini saya belum menguasai ini. Ada operator khusus ini. Yang terakhir adalah assignment atau yang combo. Contoh ya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Sepuluh, 6, 5, 11, 5, 6, 10, 6, 5. A dan B sama-sama 5. Jadi di sini A 5. Tapi ada plus-plus, berarti di dalam memori A itu sudah bukan 5. 51 tapi 6. Plus 5. Jadi kalau seperti ini, yang di plus itu 5 plus 5. Kan bukan yang dalam kurung ya. 10. Oke. Lalu nilai A berapa? Nilai A ya ini. Ini untuk ngitungnya yang 5. Tapi untuk setelah perhitungan ini, memori atau isi dari variabel 5 itu sudah ikut yang kurung ini. Jadi ini 6. Ini B tetap kan tidak diutak-atik ini. 6, 5. Lalu ini seperti ini. A itu 5 plus B sebelum ditampilkan nilainya ada proses ini dulu. Berarti B berapa? B kan 5 plus 1, 6. Ini ya 6. Kan nilai B kan sudah ini berubah, ganti. 5 tambah 6, 11. Lalu A, tidak diotak-atik, tetap 5. B, ikut yang ini. Ini ya, 5, 6. Nah, ini. Ini ternyata tidak error kalau dikompil. Ini perlu tahu yang ini. Var plus plus itu lebih didahulukan dari plus plus var. Var plus plus berarti
pilihannya kan gini, A++, ya gini, atau nah yang mana ini? Kalau melihat ini ya berarti yang variabel plus yang diproses dulu. Berarti yang dilakukan oleh Java tuh ini, kalau plusnya sampai 3 gini. Ini, yang baris ini, yang bawah ini enggak. A berapa? 5, lalu ada plus sehingga A menjadi 6 dalam memori, tapi memorinya yang A. Tapi untuk perhitungan ini kan tidak pakai yang dalam kurung. B5. 5 tambah 5, 10. A berapa? 6. B5. 10, 6, 5. Mana tadi? Nah, ini ya. 10, 6, 5. Ini saya tulis di sini juga. Jadi kalau sampai ada plus, jadi mungkin kalau guru ada dosen ngasih soal kayak gini, ingat ya yang ini diprioritaskan. Oke, sekian dulu sementara. Bisa diulang-ulang sendiri ya, mungkin di-download lalu di-post gitu. Oke, selamat belajar.